Yo, halo. Kali ini ada handphone sih sebenarnya, limbah Jepang gitu. Tapi ini kok dari boxnya malah konsol game PvP ya? Waduh, semoga aja isinya tetap handphone, nggak salah kirim nih. Soalnya kalau konsol game PvP udah pernah dibahas ya. Ya udah, daripada main tebak-tebakin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya pertama ada, nah ini handphonenya. Tapi ditaruh dulu. Terus ada kabel data yang micro USB. Ada baterainya Sony BA950 dengan kapasitas 2300 mAh. Terus dapat baterai lagi nih. Kalau yang ini kayaknya kondisi baru dari merek Brand Power dengan kapasitas 5800 mAh. Wow, tapi tipenya sama kayak yang tadi ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang didapat dari handphone limbah Jepang yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Bentar, ini agak dekil ya, dilap-lap dulu deh. A few moments later. Oke, jadi ini adalah Sony Xperia ZR, sebuah handphone yang bisa disebut limbah Jepang. Dan dulu sempat populer banget, soalnya banyak yang jual dan banyak yang beli juga. Sekarang udah agak jarang ditemui ya, tapi ini saya nemu lagi di Shopping dengan harga 200.000. Lumayan murah, tapi kayaknya sesuai kondisinya juga. Coba diraba-raba dulu nih. Ini ada mesin oke, LCD oke, fungsi WiFi, dikletek Di bagian depan ini ada layar 4,55 inch. Atasnya ada tulisan Sony, sensor, kamera masih VGA, dan earpiece. Kalau di bawahnya ini ada lampu indikator yang kalau nyala keren nih. Di bagian sisi kanannya ada tombol power, pengatur volume, dan shutter kamera. Di sisi bawahnya ada mikrofon dan lubang buat gantungan. Di sisi kirinya ada lubang micro USB, harusnya sih ada penutupnya ya, dan ada konektor untuk docking. Kalau di sisi atasnya ada lubang jack audio yang ditutup gitu, dan ini ada apanya? Lah, ini ada antenanya ya. Jarang-jarang nih smartphone ada antena kayak gini. Untuk di bagian belakangnya ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, tulisan Xperia, lubang speaker, dan ada tempelan-tempelan apaan ya? Udah pada luntur. Susah lagi dikleteknya. Ntar lagi deh. Kalau dari bentukannya ini kurang ya. Udah banyak lecet di bodi maupun di layarnya. Bahkan kayak abis dilem-lem gitu nih. Tapi ya udahlah, nggak bisa minta cakep dari harga yang udah murah banget. Oh iya, back covernya masih bisa dibuka. Di sini ada slot yang menumpuk buat micro SD dan mini UIM. Oh, bukan SIM ya. Terus ada keterangannya NTT Docomo SO04E. Jadi handphone ini kayaknya bekas bundlingan operator Docomo kali ya. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Sony Xperia ZR. Lanjut, cek kesetelannya tentang ponsel. Tumben nih ada bahasa Indonesianya. Oke, jadi handphone ini nomor modelnya C5503. Pakai OS Android versi 5.0.2 atau Lollipop. Untuk memori internalnya ini total sekitar 25 GB dan tersedianya 24 GB. Sedangkan untuk RAM-nya udah kemakan 142 MB sistem, 273 MB aplikasi. Dan bebasnya itu 1,4 GB. Masih oke lah. Kalau ngelihat aplikasi bawaannya ini lumayan banyak ya, entah dari Sony, Google, maupun pihak ketiganya. Tapi tumben nih, aplikasi Jepangannya nggak kelihatan. Oh iya, ini yang nggak bisa di-uninstall langsung itu rata-rata aplikasi yang dari Google-nya ya. Oke, coba dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil... ada pesawat. Mana tuh? Nggak ada. Ya, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Sony Xperia ZR. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Mana sih tadi pesawatnya? Kayak minta duit gitu.
Sony Xperia ZR ini dirilis sekitar tahun 2013. Itu di tahun yang sama kayak rilisnya Xperia Z, yang termasuk kelas di atasnya ya. Dan memang Sony Xperia ZR ini versi lebih compact dengan harga yang lebih murah juga. Tapi tetap ada beberapa fitur yang nggak kalah keren di handphone ini. Misalnya bisa buat nyelam sekitar 1,5 meter dan bisa sambil merekam video di resolusi Full HD. Tapi kalau untuk unit yang kondisinya udah kayak gini, jangan harap masih tahan air ya. Sebenarnya handphone ini ada yang versi global dengan harga waktu itu sekitar 5-6 jutaan rupiah. Tapi kalau di sini malah ramenya yang versi limbah Jepang ini dengan harga di bawah sejuta. Kalau nggak salah sekitar 500-700 ribuan lah. Nah, dibilang limbah Jepang, soalnya handphone ini kondisinya bekas dan asal barangnya dari Jepang. Entah dari merek Sony, Sharp, Fujitsu, dan sebagainya. Mungkin bekas dari kontrak operator seluler yang udah habis. Atau emang orang-orang Jepang yang mau ganti handphone, terus si handphonenya dihibahin gitu aja mungkin. Ya pada intinya ini handphone kondisi bekas, udah nggak dipakai, dan berasal dari Jepang. Dan namanya barang bekas, kalau bagus ya syukur, kalau jelek biasanya dibenerin dulu sih sama yang jual. Tapi untuk Sony Xperia ZR versi limbah ini ada kelebihannya, yaitu selain harganya lebih murah, memori internalnya lebih besar 4 kali lipat dibanding versi globalnya. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan chipset Snapdragon S4 Pro, quad-core 1,5 GHz, RAM-nya 2 GB, internal 32 GB, GPU-nya pakai Adreno 320 dengan layar TFT 4,55 inch HD, baterainya 2300 mAh, dan OS Android yang bisa diupdate ke versi Lollipop. Kalau sekitar 6-7 tahun lalu mungkin dengan spek kayak gitu dan harga di bawah sejuta masih oke ya, apalagi punya merek dari Sony. Makanya handphone ini sempet rame tuh yang beli, apalagi dulu belum ada peraturan IMEI segala macemnya lah. Tapi tetap untung-untungan sama kondisinya, namanya juga barang bekas. Kalau yang saya beli ini emang kelihatan dari luarnya aja udah kurang bagus, karena banyak lecet, fungsinya juga udah berkurang, kayak nggak bisa pakai kartu SIM, jadi WiFi only, dan kemungkinan ini ada yang udah digonta-ganti gitu, atau bekas servis lah. Tapi balik lagi ya, namanya barang lama, terus murah juga, jadi beginilah. Dapat normal aja syukur sih, soalnya selama saya coba beberapa hari ini emang bisa-bisa aja dipakai, tapi jangan berharap banyak. Ini handphone jadul, spek dan versi OS-nya udah ketinggalan. Jadi banyak keterbatasan, pakai aplikasi ini itu harus disesuaikan, dan aplikasi versi Lite bisa jadi andalan. Ya memang untuk sosmed ringan, chat, atau buat nonton-nonton masih bisa lah, tapi nggak akan seenak itu. Yang saya suka itu dari UI-nya. Ini kelihatan keren tapi nggak berlebihan dan masih kerasa ringan. Layarnya juga bagus, warnanya enak dilihat. Terus kalau saya cek walaupun ini unit Docomo, tapi kayaknya pakai ROM global ya. Lumayan nggak banyak aplikasi Jepangan. Tapi jangan berharap juga handphone ini bisa dioprek-oprek ubah custom ROM misalnya. Soalnya pas saya cek, unit yang saya dapet ini nggak bisa di-unlock bootloader ya. Aduh, sayang banget nih. Terus kalau secara sensornya, handphone ini udah cukup lengkap. Ada magnetik, cahaya, giroskop, NFC-nya juga ada, multitouch bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Tapi untuk skor benchmark Antutunya, nah gimana kalau buat main game? Ya udah ketebak sih, tapi tetap aja saya cobain nih buat main Mobile Legends. Hasilnya ya beginilah, udah pasti nggak akan selancar handphone-handphone zaman sekarang. Walaupun masih tetap bisa dimainin, buat yang kuat-kuat aja sih mentalnya. Sony Xperia ZR ini memang sempat populer di tengah handphone-handphone limbah yang lagi marak-maraknya. Dengan harga murah bisa dapat spek yang oke dan merek Sony. Kalau sekarang handphone sejenis ini udah mulai redup, karena udah ada peraturan IMEI, mungkin pajak juga makin mahal,
Handphone-handphone baru yang resmi aja harganya udah makin terjangkau dan dengan spek yang lumayan juga. Jadi konsumen pada nyari aman. Tapi kalau ada tipe yang speknya gokil dengan harga yang murah, kayaknya tetap digas aja lah. Oke, jadi itulah handphone limbah Jepang yang pernah populer pada masanya, yaitu Sony Xperia ZR. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.